Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita anime Darwin's Game. Anime ini mengisahkan seorang pelajar bernama Sudo Kaname. Dia terseret ke dalam permainan kematian karena tidak sengaja menerima undangan dari teman-temannya. Awalnya, Kaname merupakan seorang pemula yang bahkan tidak mengetahui kekuatan sendiri. Tapi setelah berhadapan dengan ratu tak terkalahkan, dia menjadi pemimpin yang paling kuat dan tak terkalahkan. Semuanya berawal ketika salah seorang pemain diincar oleh pemburu pemula. Karena merasa tidak cukup kuat untuk melawannya, dia mencoba mengundang satu orang temannya untuk meminta pertolongan. Namun dia tidak beruntung, karena sudah melarikan diri ke arah jalan yang buntu. Pada akhirnya, pemain itu malah terjebak lalu meninggal terkena serangan mematikan. Sementara itu, Kaname yang sedang berada di kelasnya mendapatkan undangan permainan. Kemudian saat Kaname mencoba untuk menerimanya, tiba-tiba saja dia melihat ada seekor ular yang keluar dari ponselnya. Temannya yang sudah mengetahui di game berusaha untuk menghentikannya, tapi dia sedikit terlambat karena Kaname sudah terlanjur terkena gigitan ular. Dengan ini, maka Kaname sudah terdaftar menjadi pemain di game. Dia akan mendapatkan kekuatan khusus untuk bertarung melawan pemain lain. Karena merasa tidak enak badan, Kaname meminta izin untuk pulang lebih awal. Lalu saat berada di perjalanan, secara tidak sengaja dia menerima pertarungan melawan pemain yang memburu pemula. Tak lama setelah permainan dimulai, Kaname langsung diserang lawannya. Pada saat itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melarikan diri. Lalu, saat Kaname meminta tolong kepada polisi, polisi itu malah terbunuh oleh lawannya. Kemudian, temannya yang bernama Kyoda datang untuk menolongnya. Kyoda melawan pemburu pemula supaya Kaname bisa kabur. Namun, menghadapinya itu tidaklah mudah. Dia terkena serangan fatal saat lawannya menggunakan kemampuan tembus pandang. Ketika Kaname dan Kyoda bersembunyi, Kaname mencoba untuk memanggil ambulan. Namun, selama permainan masih berlanjut, dia tidak bisa menghubungi siapapun kecuali lewat aplikasi permainan. Di saat yang sama, perempuan bernama Shuka menawarkan bantuan kepadanya. Tapi Kaname tidak sempat membalasnya karena pemburu pemula sudah menyadari lokasinya. Saat itu, Kyoda tidak bisa pergi bersama Kaname. Dia bilang akan bersembunyi sampai permainan selesai. Selain itu, karena musuh bisa melacak Kaname, maka akan sangat berbahaya jika Kyoda ikut bersamanya. Kaname memutuskan untuk pergi sendirian. Dia akan menyelesaikan permainan dan juga mencari bantuan. Singkat cerita, berkat keberuntungannya, Kaname bisa memenangkan pertarungan. Tapi sayangnya, sahabat dia yang bernama Kyoda tidak bisa diselamatkan. Kaname menemui Shuka di dalam gudang. Kesan pertamanya, Kaname tidak menyangka Shuka terlihat cantik seperti avatarnya. Mengesampingkan hal itu, Kaname meminta Shuka untuk menjelaskan berbagai hal tentang di game. Shuka bilang akan memberitahunya. Itu pun kalau Kaname bisa dipercaya. Karena Kaname membawa senjata, Shuka tidak bisa mempercayainya. Oleh karena itu, pertarungan di antara mereka tidak dapat dihindari. Kaname menggunakan flashlight untuk kabur dari Shuka, tapi Shuka sudah mencegahnya dengan mengunci semua pintu di dalam gudang. Kaname tidak punya kesempatan untuk kabur. Dia hanya bisa berlari dan bersembunyi di sekitar gudang. Kemudian, saat nyawanya sedang terancam, Kaname mulai membangkitkan kekuatannya. Sigil yang dia dapatkan memungkinkannya untuk menciptakan segala sesuatu yang dipahami oleh dirinya. Dengan kemampuan itulah, Kaname bisa menciptakan berbagai senjata dan mengakhiri pertarungan. Setelah dikalahkan oleh Kaname, Shuka percaya bahwa Kaname itu adalah pelajar biasa yang tidak tahu apa-apa. Karena dia sangat kuat, Shuka memutuskan untuk mendirikan keluarga bersamanya. Kaname terlihat sedikit kecewa karena keluarga yang dimaksud itu adalah klan dalam permainan. Oleh karenanya, dia tidak keberatan menerima tawaran tersebut. Tapi sebelum melakukannya, dia harus menaikkan level terlebih dahulu. Shuka ingin agar Kaname yang menjadi pemimpinnya. Kemudian, saat Kaname membutuhkan uang, dia terkejut karena sedikit poin dari permainan dapat ditukarkan dengan uang berjumlah besar. Walaupun jumlahnya sangat banyak, Kaname merasa kesal karena uang itu didapatkan dari game kematian. Dia berpikir sebanyak apapun uang yang didapatkan takkan berarti jika nyawanya dipertaruhkan.
Semua pemain mendapatkan informasi tentang event yang akan dilaksanakan. Shuka mengajak Kaname berkencan sambil mencari informasi tentang event tersebut. Menurut kebanyakan pemain, Shuka merupakan pemain hebat. Orang-orang menyebutnya sebagai ratu tak terkalahkan. Karena ketenarannya itu, kabar tentang pemula yang sudah mengalahkannya langsung tersebar luas. Akibatnya, ada beberapa pihak yang ingin melawan Kaname. Ketika Kaname menunggu Shuka, ada seseorang yang menantang berduel. Meskipun kemampuan bertarung mereka tidak seimbang, tapi tampaknya Kaname berhasil memojokkannya. Dia bisa mengancam lawannya itu dengan menciptakan senjata menggunakan Shigil. Kaname juga semakin diuntungkan ketika Shuka datang untuk membantunya. Dengan ini, Kaname bisa memenangkan 3 pertarungan secara berturut-turut. Ketika event khusus telah tiba, semua peserta dipindahkan secara paksa. Kaname yang sedang bersama dengan Shuka berpindah ke tempat yang berjauhan. Menurut peraturan, setiap peserta harus mengumpulkan beberapa gelang. Lalu untuk pemain yang memiliki gelang kurang dari 3 akan dikeluarkan dalam permainan. Tak lama setelah event dimulai, sudah ada banyak korban yang berjatuhan. Mereka saling membunuh satu sama lain untuk merebut gelang yang dimiliki oleh lawannya. Pihak manajemen sepertinya tidak menyiapkan gelang yang cukup untuk semua pemain, sehingga event kali ini menjadi permainan bertahan hidup yang sangat mematikan. Setiap gelang berlian memiliki jenis dan juga nilai yang berbeda. Mereka harus mengumpulkan dan memecahkan teka-tekinya untuk menjadi pemenang. Kaname memutuskan untuk terus bertahan hidup. Dia tidak sudi jika harus mati karena permainan. Untuk itu, dia memakai kekuatan sigilnya untuk menciptakan senjata. Sedangkan lawan pertama yang dia hadapi adalah seorang pria yang menggunakan senapan mesin. Ketika sedang disergap, Kaname memutuskan untuk menyerahkan gelangnya. Walaupun kehilangan gelang miliknya, tapi keputusannya itu membuat dirinya masih bisa bertahan. Kemudian saat Kaname akan menggunakan lift, dia bertemu dengan perempuan bernama Rain. Karena sama-sama sedang terperangkap, mereka memilih untuk bekerja sama sampai bisa keluar. Dalam event tersebut, Shuka mendapatkan peringkat pertama. Dia menjadi pemain terbaik yang mendapatkan gelang paling banyak. Dengan mudahnya, dia bisa membasmi setiap musuh yang menghalanginya. Dari kejauhan, sekelompok orang penting mengawasi permainan tersebut. Tampaknya, mereka sedang mencari orang terkuat yang mampu menggunakan kekuatannya dengan baik. Sementara itu, perempuan yang bersama dengan Kaname mengatakan bahwa dirinya adalah seorang analis. Dia punya banyak informasi tentang musuh dan sudah mengetahui hampir semua hal tentang Kaname. Menjalin kerjasama dengannya tentu saja akan menguntungkan. Musuh utama yang harus dikalahkan oleh Kaname dan juga Rain adalah peserta dengan sigil mengendalikan tumbuhan. Dia mengawasi Kaname di suatu ruangan sambil mengendalikan orang-orang dengan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka menghancurkan satu persatu CCTV agar bisa menghindar dengan mudah. Setelah berhasil lolos dari kejaran, Kaname dan Rain bersembunyi di sebuah ruangan. Tapi kalau seperti ini terus, cepat atau lambat lawan akan mengetahuinya. Oleh sebabnya, mereka segera pergi meninggalkan ruangan, lalu Rain menggunakan granat untuk menghancurkan tumbuhan. Sebenarnya, sigil yang dimiliki oleh Rain itu bernama Leveless. Dengan sigil itu, dia bisa memperhitungkan berbagai hal secara akurat. Bahkan, pergerakan peluru yang diarahkan kepadanya juga bisa diprediksi dengan mudah. Hasilnya, dia bisa menghindari setiap serangan dan melakukan perlawanan dengan sangat baik. Di saat semuanya fokus melawan Rain, Kaname sudah berhasil mencapai lantai 1. Di sana, dia berhadapan langsung dengan seorang pria yang mengendalikan tanaman. Kaname menyerangnya dengan granat, tapi ledakannya tidak cukup kuat untuk menghancurkan pertahanannya. Selain memiliki pertahanan yang sangat kuat, pengguna tanaman itu juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Terkena sekali pukulan saja, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan. Kaname berkali-kali menggunakan sigil untuk menciptakan senjata. Tapi semua itu belum ada yang berhasil menembus pertahanannya. Kemudian, saat Kaname hampir dikalahkan, dia memahami cara lain untuk menggunakan kekuatannya. Selain dapat menciptakan berbagai senjata, dia juga bisa memodifikasinya menjadi jauh lebih kuat. Dengan ini, maka menembus pertahanan lawan bisa semakin mudah. Dengan mengorbankan usia senapan dan menambah kekuatan pelurunya, ternyata sangat efektif untuk mengalahkan orang yang dia lawan. 見事な戦いぶりだったよ、少年。できれば一発で決めてほしいね。
Meskipun musuh utama sudah dikalahkan, tapi situasi mereka tidaklah aman. Karena gelang di bangunan itu cukup banyak, maka cepat atau lambat akan ada banyak musuh yang mengincarnya. Oleh karenanya, Rain membuat kesepakatan bekerja sama dengan lawan yang dikalahkan. Kemudian setelah mendapatkan rekan baru, tiba-tiba Shuka meminta tolong kepada Kaname. Beberapa saat sebelumnya, Shuka memasuki area bawah tanah. Ketika berada di sana, dia tidak menemukan satupun lawan. Namun, sesaat setelah dia melangkah, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Tampaknya, musuh memiliki sigil mengendalikan air dan membekukannya. Dengan mengandalkan dua kemampuan tersebut, musuh bisa menjebak Shuka dan menenggelamkannya. Kaname dan rekan barunya mencari Shuka berdasarkan koordinatnya. Lalu saat mereka sampai di tempat tujuan, mereka bertemu dengan anak perempuan yang terlihat lemah. Ryuji memperingatkan agar Kaname selalu waspada. Walaupun anak itu tidak memiliki senjata, mungkin saja dia memiliki sigil berbahaya. Kemudian ketika mereka tiba di stasiun, mereka melihat rute bawah tanah sudah terendam air. Tanpa berpikir panjang, Kaname memutuskan untuk langsung menyelam. Ryuji bilang tindakannya itu sangat berbahaya. Air itu bukanlah air biasa, tapi berasal dari serangan sigil milik seseorang. Terlebih lagi, kemungkinan Shuka masih hidup sangatlah rendah. Sigil yang dimiliki oleh Ryuji adalah mendeteksi kebohongan. Dia bisa mengetahui kebohongan seseorang hanya dengan menatapnya saja. Ketika Kaname menyelam, dia menodongkan senjatanya ke arah anak yang sedang bersamanya. Ryuji mencurigai anak itu karena sudah berani berbohong. Namun, Ryuji kehilangan anak tersebut. Anak itu keburu kabur dengan menggunakan kekuatan sigil. Anak perempuan yang sudah menenggelamkan Shuka itu bernama Sui. Ketika bersembunyi, dia seakan berbicara dengan diri sendiri. Sepertinya, Sui memiliki dua kepribadian, sehingga sifatnya bisa berubah dalam waktu singkat. Kemampuan pengendalian airnya itu sangat merepotkan. Dia hampir saja membunuh Ryuji yang sudah tidak bisa bergerak. Untung saja, kepribadian lain yang ada pada dirinya memiliki sifat yang baik, sehingga serangan itu bisa dihentikan oleh dirinya sendiri. Kaname yang masih mencari Shuka menemukan bongkahan es di dalam air. Setelah es itu dihancurkan, dia menggunakan ponsel miliknya untuk menemukan posisi Shuka. Setelah Shuka berhasil ditemukan, Kaname segera memastikan keadaannya. Walaupun lemah, dia masih bisa merasakan denyut nadinya. Maka dari itu, dia mencoba berbagai cara untuk membangunkannya. Hingga pada akhirnya, Shuka bisa dibangunkan dengan diberi napas buatan. Ketika Kaname dan Shuka berhasil keluar, Sui meminta maaf kepada Shuka karena sudah melakukan hal buruk kepadanya. Biasanya, Shuka akan langsung membunuhnya, tapi untuk kali ini, dia memaafkannya. Shuka merasa senang karena Sui sudah mendekatkan dia dengan Kaname. Kaname dan rekan-rekannya akan berhadapan dengan klan besar bernama Egg. Hiragi memutuskan untuk melawan semua musuh yang menyerang wilayahnya. Bagi Hiragi, lawan yang memiliki sigil api adalah musuh alaminya. Walaupun bisa mengendalikan tanaman dengan bebas, tapi kekuatan api itu dapat menghancurkannya dengan cepat. Pada akhirnya, Hiragi dikalahkan oleh mereka. Lalu di saat terakhir, dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan gedung beserta semua isinya. Di saat yang sama, Rain tertangkap oleh Wang. Wang juga mematahkan tangannya karena Rain menolak memberi informasi kepadanya. Kaname dan yang lainnya segera menyelamatkan Rain. Kemudian Kaname bertanya apakah mereka mau bernegosiasi atau saling membunuh. Jika mau diajak untuk bernegosiasi, dirinya akan memberikan informasi untuk memenangkan permainan. Wang menolak untuk bernegosiasi. Dia ingin menyelesaikan semuanya melalui jalan kekerasan. Sejak awal pertempuran, kekuatan milik lawan bisa dikatakan lemah. Tapi pemimpin mereka yang bernama Wang sangat sulit diatasi. Setiap kali dia diserang, dia bisa berteleportasi secara terus-menerus dan dapat memotong benda apapun di sekitarnya. Tujuan Ryuji bekerja sama membantu Kaname adalah untuk membalas Wang. Tapi kemampuannya itu masih belum cukup untuk mewujudkan tujuannya. Orang-orang beranggapan Kaname datang untuk menolong Ryuji yang hampir dibunuh oleh Wang. Tapi sepertinya dia datang untuk menyerah dan bernegosiasi dengan Wang. Kaname menawarkan kunci untuk membuka harta yang sebenarnya. Lalu sebagai gantinya, Kaname ingin supaya nyawanya bisa diampuni. Hampir semua perkataan yang diucapkan oleh Kaname adalah kebohongan. Tapi semua itu sudah cukup untuk membuat Wang merasa penasaran. Di saat kewaspadaan Wang semakin melemah, Kaname bisa menggunakan kesempatan itu untuk
mengambil harta yang sebenarnya. Dengan ini, maka event mencari harta telah selesai. Kaname menjadi pendatang baru yang memenangkan event tersebut. Dia mendapatkan hak untuk berbicara langsung dengan Game Master. Lalu, saat Kaname dihubungi oleh Game Master, dia menunjukkan semua kekesalan dan kemarahannya. Kaname tidak bisa memaafkan mereka karena telah menyebabkan temannya meninggal. Dia juga menyalahkan mereka karena telah menyeretnya masuk ke dalam game kematian tersebut. Saat Game Master menanyakan keinginannya, satu-satunya hal yang diinginkan oleh Kaname adalah keluar dari permainan. Tapi pihak mereka tidak bisa mengabulkan keinginannya. Mereka bilang hanya ada dua cara untuk berhenti bermain, yaitu bertahan sampai akhir atau membunuh semua pihak yang bekerja di belakang layar. Setelah mengatakan hal itu, Game Master memberikan hadiah kepada Kaname dan teman-temannya. Selain hadiah, mereka juga memberikan hak istimewa untuk dirinya. 2 bulan kemudian, temannya Kaname yang terluka parah kondisinya semakin membaik. Selain sembuh secara alami, ada juga yang minta tolong kepada seseorang untuk menyembuhkan lukanya memakai sigil. Sementara itu, Kaname yang sudah memenangkan event sebelumnya berduel untuk membentuk aliansi bersama klan yang kuat. Kaname berduel 1 lawan 1 melawan ahli bela diri. Dalam pertarungan itu, dia memiliki refleks dan teknik serangan yang baik. Sedangkan orang yang dia lawan sudah sangat kuat walaupun belum menggunakan sigilnya. Senjata yang digunakan oleh Kaname sangat efektif melawannya. Tapi masalahnya, meski dia sudah memperlihatkan kekuatannya, dia belum membuat lawannya bertarung dengan serius. Jika hal ini terus berlanjut, mereka tidak akan pernah tahu hasilnya akan menjadi seperti apa. Pertarungan antara Kaname melawan Donjo semakin memanas. Donjo yang sejak awal menahan diri, kini mulai menunjukkan kemampuannya. Dia sudah mengakuinya sebagai aliansi yang setara. Maka dari itu, Donjo bilang ingin melanjutkan pertarungan. Namun, tiba-tiba ada seorang perempuan datang menghentikan pertarungan itu. Namanya adalah Liu Xuelan. Dia merupakan pemain terkuat yang meraih peringkat pertama dalam permainan. Dia berasal dari keluarga pembunuh yang sudah bertahan selama ribuan tahun. Keluarganya terlibat dengan sisi kegelapan yang telah lama berlangsung. Xuelan ingin menjadikan Kaname untuk menjadi bawahannya. Sebagai pembunuh berpengalaman, Xuelan lebih memahami bakat yang dimiliki oleh Kaname. Oleh karena itu, dia tidak akan menyanyiakannya. Dia sangat ingin memiliki Kaname, bahkan sampai rela untuk mengandung anaknya. Namun, semua itu tidak pernah terjadi karena Kaname memilih untuk terus berjuang bersama teman-temannya. Xuelan belum menyerah dengan keinginannya. Setelah kalah dalam pertarungan, dia memutuskan akan bergabung dengan klannya Kaname, yaitu klan yang bernama Sunset Ravens. Wang tidak bisa menerima kekalahannya saat melawan Kaname. Terlebih lagi, karena Kaname sudah mempermainkannya, Wang tidak bisa membiarkan Kaname bisa hidup dengan tenang. Untuk memancing Kaname datang ke markasnya, dia melakukan berbagai hal kejam pada teman sekelasnya. Di saat yang sama, Kaname dan teman-temannya mempersiapkan diri untuk melawan Wang. Sebenarnya, Kaname merasa enggan untuk membasmi mereka, tapi perbuatan yang telah mereka lakukan tidak bisa dimaafkan. Sebelum Kaname datang, polisi sudah lebih dulu menyergap markasnya Egg. Namun, polisi yang tidak memiliki sigil bukanlah tandingan mereka. Dengan begitu mudahnya, Wang beserta bawahannya bisa membasmi polisi yang menyergapnya. Ketika Wang sibuk menghadapi polisi, diam-diam Shuka memberikan ponselnya kepada Shinozuka. Tampaknya, Kaname berencana melibatkan temannya ke dalam permainan. Sunset Ravens berhasil menyusup dan melumpuhkan sebagian besar bawahannya Wang. Ketika Kaname dan Ryuji berhadapan dengan Wang, Kaname memerintahkannya untuk melepaskan Shinozuka. Namun, semua itu sudah terlambat. Sebelum Kaname datang, Wang sudah lebih dulu membunuh teman baiknya. Melihat temannya meninggal dalam keadaan mengenaskan, membuat Kaname sangat terpukul dan menyalahkan semuanya pada diri sendiri. Akan tetapi, semua itu tidak berlangsung lama. Setelah Kaname merasa tenang, dia terlihat sangat berbeda dengan Kaname yang sebelumnya.
Selama ini, Kaname mengikuti permainan tanpa sekalipun membunuh orang. Walaupun di game memaksa pemain untuk saling membunuh, tapi mereka sengaja membunuh banyak orang hanya untuk bersenang-senang. Dia merasa kesal karena mereka sudah melibatkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan permainan. Oleh karenanya, dia sudah membulatkan tekad untuk membasmi semuanya. Saat ini, Kaname tidak menganggap mereka sebagai manusia. Akibatnya, dia bisa dengan tenang membunuh satu persatu orang yang ada di hadapannya. Kaname memerintahkan Shuka untuk membereskan Wang, sedangkan Kaname akan membasmi semua sampah yang masih berkeliaran. Meski terlihat sangat gegabah, Kaname bisa menyerang mereka dengan sempurna. Gerakannya itu tidak terbilang cepat. Dia juga tidak menggunakan sigil secara sembarangan. Karena bisa menggunakan senjata secara akurat tanpa disadari oleh musuh, semua orang sudah terbunuh. Setelah Kaname dan Ryuji menghabisi bawahannya, mereka berdua akan membantu Shuka untuk menghabisi Wang. キモすぎ最低。どうして生まれてきちゃったの？神様の失敗作なの? Shuka bilang Wang itu benar-benar menjijikan. Shuka bertanya kenapa Wang bisa terlahir di dunia ini. Daripada mendengarkan perkataannya, Shuka memilih menceritakan kebaikan Kaname di hadapannya. Hal itu membuat Wang terpancing emosinya. Lalu saat Wang akan menyerangnya, Shuka sudah lebih dulu memotong kaki kirinya. Meski kakinya sudah terpotong, Wang tetap yakin jika dirinya bisa mengalahkan Shuka. Lalu saat Wang akan menyerang di bagian belakang, yang terjadi malah tangannya juga ikut terpotong. Shuka mengejeknya dengan mengatakan jika Wang itu memotong tangannya sendiri. Kalau begini terus, dia bilang Wang akan kehilangan semuanya. Selain kesakitan, Wang terlihat kebingungan. Dia tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Shuka bilang dia sudah menyiapkan kawat hitam di seluruh area gudang, sehingga dia bisa dengan mudah menghentikan pergerakan Wang. Di saat terakhir, Wang bisa menggunakan kemampuan melebihi batasannya. Tapi usahanya itu menjadi sia-sia karena Kaname sudah menunggu di luar untuk menghabisinya. Dengan terbunuhnya Wang beserta bawahannya tidak membuat Kaname senang. Dia merasa sudah kalah karena tidak bisa menyelamatkan temannya sendiri. Dia memutuskan akan mengakhiri game sialan ini dan akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Itulah tujuan Kaname mendirikan klan Sunset Ravens.